harga iPhone 17 itu lebih murah daripada iPhone 16. Tapi hal ini tuh bikin aku makin setia sama iPhone 16 dan bahkan aku menanti iPhone 18 apakah dia bisa memberikan desain penawaran yang jauh lebih menarik daripada si iPhone 17. Ada beberapa hal sebenarnya yang bakal aku bahas di video ini. Kenapa sih aku nggak tertarik gitu ya, nggak begitu tertarik sama iPhone 17. Nah, baru-baru ini kita dengar dan kita tahu semua bahwa iPhone 17 itu udah mulai rilis ya, tapi untuk sementara ini belum ada di Indonesia. Nah, untuk harga pasarannya sendiri itu sebenarnya di iPhone 17 Pro ke atas itu dia masih harganya standar tinggi ya. Tapi kalau untuk iPhone 17 Basic dia tuh jauh lebih murah sekitar 400 ribuan. Nah, harusnya ini jadi hal apa ya yang bisa bikin aku justru makin tertarik untuk membeli. Tapi menurut aku hal ini tuh ternyata bikin aku nunggu dulu deh kayaknya iPhone 18 atau nantinya mau loncat ke iPhone 17 Pro yang menurut aku jauh lebih menarik daripada si iPhone 17 Basic. Nah, meskipun harganya sendiri masih menang si iPhone 17, di mana di pasaran ya dijual itu dia jauh lebih murah ya, yang seperti aku bilang di awal tadi sekitar 400 ribuan. Untuk si iPhone 16 ini dengan kapasitas 128 GB itu dibanderol dengan harga sekitar 15 jutaan ya. Nah, untuk yang pertama kita bakalan bahas dulu nih soal desain dan materialnya. Sebenarnya masih nggak beda jauh ya si iPhone 16 sama 17. Nah, kalau iPhone 16 ini tuh dia pakainya aluminium baja, sedangkan kalau iPhone 17 itu dia juga pakai aluminium tapi jauh lebih ringan katanya. Nah, dimensi bobotnya sendiri itu iPhone 17 dia lebih luas ya teman-teman daripada si iPhone 16. Terus untuk perbandingannya tuh gimana, si iPhone 16 ini yang aku pakai itu sekarang 16 inci. Tapi kalau iPhone 17 itu dia di 6,3 inci, dimana dia memang jauh lebih gede. Nah, terus chipset sama performanya sendiri untuk iPhone 16 itu di A18 Bionic atau A18 Bionic, sedangkan sama iPhone 17 itu di A19 Pro. Ini dia jauh lebih bertenaga dan juga hemat daya. Terus penyimpanannya juga iPhone 16 ini dia bisa mulai dari 128 GB, sedangkan iPhone 17 itu loncat langsung ke 256. Jadi dengan harga segitu ya, harga yang 256 eee, murah banget menurut aku, sangat-sangat murah. Menurut kalian gimana? Terus meskipun aku belinya ini cuman 128 ya, menyesuaikan aja, karena aku juga punya satu handphone aja ya, jadi menurut aku sangat sangat lebih dari cukup dan aku juga ada langganan dari kayak Google Drive gitu, menurut aku cukup lah untuk iPhone dengan kapasitas 128 GB. Tergantung ya teman-teman untuk pemakaian atau kapasitas yang teman-teman butuhkan seperti apa. Nah, terus untuk kameranya sendiri ya teman-teman, kamera utamanya tuh sama iPhone 16 sampai 17, sama-sama 48 megapiksel. Terus kamera depannya dia, sebenarnya lumayan bedanya di kamera kamera depannya ini kalau 16 dia masih di 24 megapiksel, sedangkan iPhone 17 itu di kalau iPhone 16 itu di 12 megapiksel, kalau iPhone 17 di 24 megapiksel, jadi 2 kali lebih mantap ya sebenarnya. Terus iPhone 17 itu dua kameranya tuh bisa ultra wide ya. Ultra wide-nya itu jadi kamera ultra wide-nya dia itu sudah 48 megapiksel, sedangkan kalau iPhone 16 ini itu di 12 megapiksel. Jadi 3 kali lipat ya. Oke banget loh sebenarnya. Nah, sebenarnya teman-teman dari penjelasan aku tadi sekitar beberapa hal tadi itu sebenarnya jauh lebih menang si iPhone 17 ya kan? Tapi menurut aku ya dengan ketahanan baterainya, terus kayak kameranya, menurut aku
aku lebih suka si iPhone 16. Kenapa? Lagi-lagi karena mungkin aku udah terlalu nyaman ya pakai si iPhone 16 ini. Karena dia juga tahan lama juga untuk kesehariannya sendiri ya. Itu aku cuman bisa charge 2 kali aja, 2 sampai 3 kali lah ya. Asalkan pemakaiannya juga yang standar-standar aja, nggak yang aku pakai game atau nonton video yang berat-berat gitu. Jadi cuman aku pakai bener-bener nyantai abis gitu si iPhone 16 ini. Terus harganya ya, kalau iPhone 16 waktu pertama kali rilis itu di 16,9 jutaan. Nah, kalau iPhone 17 itu di 13,9. Bayangin bedanya 3 juta. 3 juta itu menurut aku cukup gede, perbandingan yang cukup besar ya untuk harga sebuah handphone. Nah, jadi setelah kita bahas soal hal-hal tadi yang aku sebutin yang bikin apa ya, yang lebih bagus lah dari si iPhone 17 itu, kenapa sih aku masih kekeh di iPhone 16? Ya karena aku lebih suka sama desainnya. Itu dia jawabannya. Jadi untuk iPhone 17 basic itu dia tuh sama banget desainnya. I mean, yang berbeda adalah warnanya. Warnanya si iPhone 17 dia jauh lebih pastel, sedangkan aku tuh kurang suka gitu sama HP-HP yang pastel. Ya kalau teman-teman tahu aku pakai HP pastel itu karena apa ya, karena biasanya mau nyoba-nyoba dan yang pasti itu bakal kepake buat saudara atau keluarga aku sendiri yang suka sama warna itu. Tapi aku tetap harus beli HP itu gitu. Nah, aku juga nggak menutup kemungkinan untuk membeli iPhone 17. Entah kapan itu, mungkinkah aku akan membelinya, I don't know kapan, tapi untuk sekarang ini itu aku masih akan setia sama iPhone 16. Jadi kalau misalkan aku udah ambil si iPhone 17, I will review ya. Aku bakalan review kayak gimana, tapi jujur dari banyaknya spesifikasi itu memang jauh lebih unggul si iPhone 17. Cuman desainnya dia sama aja gitu. Ya lagi-lagi kita menyesuaikan sama kebutuhan dan keperluan kita. Kalau aku sendiri sebagai cewek itu sebenarnya cocok banget sama si iPhone 16 ini. Justru aku tuh mikirnya iPhone 17 itu bakalan ngeluarin warna yang sama kayak gini tapi dia desainnya beda untuk yang basic ya. Sayangnya sih enggak gitu. Apalagi yang di iPhone 17 Pro itu kayak Google Pixel ya teman-teman. Desainnya itu dia kayak kameranya tuh miring ke samping gitu. Sebenarnya menarik sih, cuman warnanya itu loh aku belum cocok gitu. Jadi sekali lagi nggak tahu kapan apakah aku tetap akan membelinya, tapi untuk sementara ini ya I will choose iPhone 16. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman itu lebih tertarik ke iPhone 17 atau malah mau stay aja di iPhone 16? Padahal harganya jauh lebih murah, bedanya tuh sampai di pasaran saat ini ya, itu tuh bisa sampai 3 jutaan. Nah, harga yang tadi aku sebutin, sorry aku belum jelasin detail. Jadi harga yang tadi aku sebutin 16,9, terus sekarang jadi si iPhone 17 itu harganya 13,9. Itu harganya iPhone 16 waktu awal rilis banget, banget banget ya. Nah, tapi waktu udah masuk ke Indonesia, dia harganya beda, jadi jauh lebih murah. Terus selain itu menurut aku untuk harganya sendiri ya cukup, perbandingannya cukup banyak ya teman-teman. Terus pertama memang aku tuh baru belinya kan ya memang pas baru ada di Indonesia ya, jadi sekitar bulan April itu di awal-awal memang rilisnya si iPhone 16 aku beli, dia udah di harga sekitar 14,999 ya saat itu, jadi nggak yang 16,9. Jadi menurut aku ya teman-teman, untuk perbandingan harga menang ya, segala spesifikasi itu menang si iPhone 17. Kembali lagi ke kita, butuhnya kita tuh apa ya. Dan kalau untuk kalian para content creator menurut aku oke banget loh teman. Tapi terserah kembali ke kalian ya, apalagi kan biasanya teman-teman yang lama nggak upgrade nih ya, misalkan iPhone-nya mungkin dari iPhone 11, 10 atau berapapun itu,
yang pengen upgrade itu oke banget ke iPhone 17 ya, dengan harganya lebih murah, kameranya jauh lebih bagus ya kan, desainnya layarnya dia tuh jauh lebih besar ya, jadi lebih besar, ini tuh 6,1 inci dan yang iPhone 17 tadi 6,3 inci, itu sangat besar menurut aku ya. Lihatlah, sebenarnya menurut aku ya pegang handphone ini sama, oh maaf, iPhone 12 mini ini tuh beda banget gitu ya kan. Ini tuh cocok banget digenggam ya, apalagi cewek ya kayak aku ya, ini cocok banget dan ringkas lah. Jadi menurut aku, itu tadi pembahasan dari aku, kenapa sih aku masih kekeh stay di iPhone 16 dan belum berpindah hati ke iPhone 17. So, thanks for watching teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silahkan tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian soal review dari aku dan pandangan dari aku sendiri. Apakah teman-teman punya mungkin pandangan lain yang berbeda? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.